Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan. Saya dari LKP Global Siwon Indonesia yang terletak di Cianjur, Jawa Barat. Saat ini saya akan mencoba mengulas sedikit tentang bagaimana penempatan kerja ke Korea Selatan melalui program pemerintah atau G2G. Sekali lagi, yang paling utama buat teman-teman yang tertarik untuk ke Korea Selatan, gak usah khawatir bahwa program penempatan kerja yang kami ikuti ini adalah melalui program pemerintah atau G2G. Sekarang di bawah naungan BP2MI. Ya, jadi nggak usah khawatir, ini sangat resmi dan sudah berjalan cukup lama dari tahun 2005 sampai sekarang. Yang paling utama bagi teman-teman kalau memang tertarik untuk bekerja di Korea Selatan, itu adalah harus siap untuk belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kita memerlukan waktu yang cukup panjang ya untuk belajar bahasa ini minimal sekali. Untuk yang pelatihan wajibnya saja itu 3 bulan, itu minimal. Jadi kalau ada waktu lagi ya paling tidak kita 6 sampai 1 tahun itu kita alokasikan untuk belajar bahasa saja. Kenapa harus belajar bahasa? Yang paling utama karena nanti salah satu syarat untuk bisa ke Korea Selatan itu adalah harus lolos ujian bahasa Korea dan skill, di mana kita akan diuji nanti atau akan dites oleh pihak pemerintah Korea langsung ya. Itu melalui saringan bahasa, itu yang pertama. Pesertanya itu luar biasa. Setiap ujian itu peserta minimal 20.000 orang, itu untuk job pabrik. Ya, bayangkan itu 20.000 orang untuk job pabrik. Sementara kuota atau yang dibutuhkan itu setiap ujian itu berbeda-beda. Ya, atau setiap tahun itu berbeda-beda jumlahnya yang diambil. Misalkan 3.000, kadang-kadang 4.000, kadang-kadang 5.000, 6.000 dan seterusnya. Itu yang diambil dalam setiap sesi ujian khusus untuk pabrik. Jadi yang diujian itu adalah 40 soal ya, 40 soal pilihan ganda waktu 50 menit. Jadi kalau Anda mau bersaing dengan teman-teman jumlah yang cukup banyak ini, dari 40 soal itu paling tidak Anda harus betul ya di atas 33 atau 34 35 soal ke atas. Ya, kalau di bawah itu untuk milih job pabrik itu agak berat kita untuk bisa lolos. Ya, jadi sekali lagi memang kuncinya yang utama adalah harus siap belajar bahasa Korea. Setelah lolos ujian bahasa Korea, baru nanti ada tes berikutnya yaitu tes skill. Ya, nanti ada pelatihan khusus untuk tes skillnya. Ya, setelah lolos tes skill, baru nanti kita membuat lamaran yang akan dikirimkan ke pemerintah pusat di kita, kemudian dari pusat dikirim ke pemerintah Korea atau HRD Korea. Setelah lamaran kita ada di Korea Selatan, baru nanti dicarikan pabrik atau perusahaan yang siap untuk menerima kita di Korea Selatan. Setelah kita keterima oleh salah satu perusahaan di Korea Selatan, baru nanti kita dipanggil untuk PAP ya ke Jakarta selama kurang lebih 1 minggu. Setelah 1 minggu itu kita balik lagi ke rumah masing-masing, baru nanti ada panggilan dari pihak pemerintah untuk pemberangkatan, baru nanti kita pemberangkatan. Itu adalah gambaran singkat untuk proses penempatan ke Korea. Kemudian apa yang bisa kita dapat di Korea Selatan? Di Korea Selatan itu yang pertama adalah gaji. Gaji itu sekarang minimal antara 23 jutaan ya, minimal itu. Kalau dengan lembur itu bisa sampai 25, 27, 30 bahkan bisa lebih tergantung jam lemburnya. Kemudian akomodasi asrama itu sudah disiapkan oleh perusahaan, makan juga sudah ada. Untuk makan ini, makan siang tentunya pasti di perusahaan, kemudian untuk makan pagi sama malam itu kita biasanya masak sendiri atau ada mungkin yang sudah memasakkan kita di sana, tapi kebanyakan itu masak sendiri. Itu untuk yang akan kita dapat di Korea Selatan. Kemudian kontrak 3 sampai 5 tahun ya. Di Korea Selatan itu kontrak 3 sampai 5 tahun. Kemudian asuransi juga sudah di cover, ada asuransi kesehatan, kemudian ada asuransi kecelakaan. Di lain itu juga nanti kita bisa dapat bonus, kemudian ada cuti ya, ada cuti ke Indonesia selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian ada juga pesangon. Setelah selesai kontrak nanti itu juga kita dapat pesangon. Tergantung jumlahnya, itu tergantung tahun. Misalkan kalau 3 tahun nanti sekian ratus juta, kemudian kalau 5 tahun selesai kontrak sekian ratus juta. Itu tergantung nanti kebijakan dari pihak perusahaan di Korea Selatan. Itu ya gambaran singkat tentang proses penempatan ke Korea Selatan. Kemudian syarat-syaratnya apa saja? Syarat yang paling utama adalah usia 18 sampai 38 tahun, pendidikan SMP, SMA dan seterusnya boleh.
berlaku untuk pria dan wanita. Untuk status itu tidak ada masalah, karena suka ada yang menanyakan, Pak boleh nggak kalau statusnya gini-gini, itu status nggak ada masalah, boleh. Kemudian yang paling utama tidak buta warna, ya, tidak buta warna. Dan sekali lagi yang paling utama juga syaratnya adalah siap belajar bahasa Korea. Kemudian tidak ada catatan kriminal dan sebagainya, itu ya gambaran singkat untuk syarat-syarat. Kalau syarat-syarat dokumen untuk awal ini ya syaratnya cukup dengan KTP, ijazah, pas foto 2x3 atau 3x4 sebanyak 4 lembar, backgroundnya adalah putih. Kemudian ada keterangan tidak buta warna dari pihak puskesmas, dokter dan sebagainya. Kemudian harus memiliki buku tabungan, ya baik itu di BRI, BNI, Mandiri dan sebagainya. Kemudian membawa flashdisk 1 buah untuk nanti menyimpan dokumen-dokumen Anda masing-masing. Itu untuk syarat-syaratnya untuk ke Korea Selatan. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang mau ke Korea Selatan nggak usah ragu, Anda bergabunglah bersama kami LKP Global Siwon Indonesia yang terletak di Cianjur, Jawa Barat. Untuk yang jauh sudah kita siapkan asrama, kemudian ada juga makan siang, ya. Kemudian seragam olahraga, buku panduan bahasa Korea itu nanti sudah termasuk dengan biaya pendidikan. Biaya pendidikan sangat terjangkau, ya, dan kita bisa bertahap untuk biaya pendidikannya. Kemudian untuk biaya prosesnya itu sebagian juga nanti bisa mengajukan pinjaman ke bank, ya. Itu bisa ke Bank BRI ataupun ke Hana Bank, ya, itu bisa, atau mungkin bisa mengajukan ke LPK kita sendiri, ya, nanti kita evaluasi lagi layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman dari LPK ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin gambaran singkat bagaimana sih ke Korea Selatan ini, ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan selanjutnya nanti kita bikin video-video yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.